Maka iman ini ketika kita jaga, jadidu imanikum, peribarilah iman kita. Bagaimana inilah Pak? Istiqomah kita beribadah kepada Allah yang susah dalam menjalani sesuatu, apalagi beristiqomah Bapak Ibu. Sholat insya Allah kita sholat yang 5 waktu, tapi bagaimana istiqomahnya? Istiqomah itu adalah bagaimana kita bisa menjaga istiqomah itu di awal waktu kita sholat berjamaah ini. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh lahul mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyil karim wa nahnu zalika bisyakil wasahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah dan ibunda kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah, semoga kita semuanya setiap langkah niat yang kita lakukan pada subuh hari ini menjadi amal-amal ibadah kita, sehingga kita nanti semuanya termasuk orang-orang yang bahagia dunia sampai di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang mana pada subuh hari ini alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita puji Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat-nikmatnya sampai subuh hari ini Allah bangunkan kita dari tidur kita nyenyak dari malam, dan Allah izinkan pula kita untuk bisa datang melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ayah dan ibundaku sekalian, setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita jaga, sehingga setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita jangan sampai kita sia-siakan. Mudah-mudahan setiap detik nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu kita istiqamah melaksanakan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak bosan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dunia ini, terlebih akhirat nanti kita semuanya berkumpul di dalam taman-taman surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa amin ya rabbal alamin. Ayah dan ibunda jemaah salat subuh rahimakumullah, yang ingin kami sampaikan tausiah singkat kita pada subuh ini adalah kami ambil dalam sebuah firman Allah dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat yang kedua sampai yang ke-4. Ini sudah sering kita dengarkan ayah dan ibundaku sekalian, tapi namanya kita manusia saling ingatkan kembali. Udah setiap ayat-ayat yang kita bacakan dengan mengingatkan pengajian-pengajian, mudah-mudahan kita semakin istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat kedua sampai 4, yang mana Allah ingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum
darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ayat ini ingatkan kepada kita, ayat dari sekalian, yang mana Allah ingatkan kepada kita ada 5 ciri-ciri atau tanda-tanda orang-orang yang beriman. Para bobo, ada 5 tanda-tanda orang-orang yang beriman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal. Mudah-mudahan yang 5 ini nanti kita semua termasuklah orang-orang yang beriman. Apa kata Allah yang pertama, ayat dari sekalian, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama tanda-tanda orang yang beriman kata Allah adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, maka bergemetar hatinya. Jadi tanda orang yang beriman pertama adalah ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, maka bergemetar hatinya, Pak. Apa maksudnya bergemetar? Ketika kita mendengar kalimat-kalimat Allah, maka ada rasa tentram dan tenangnya, Bu. Kita saja kalau ibu-ibu dipanggil nama suaminya, tenang nanti, Bu. Oh, dulu aku belajar itu mudo, sonang Ustaz. Siapa nama abang tu? Abang Andi, Pamong. Itu kalau dulu tuh masih mudo tak kena. Nak lolo tak kena bang. Dia baca firman. Itu masuk dulu. Kenapa? Tona Raswati. Kalau apa-apa itu ibu, siapa namanya? Ani Ode. Itu rasa-rasanya Pak Yan. Kenapa? Rasa ada ketenangan. Kenapa? Suka kita dengan yang kita sebut tadi, Pak. Ini kalau Allah ingatkan kepada, apabila kita mendengar ayat-ayat Allah dan disebutkan nama Allah, maka bergemetar hati kita, Pak. Bergemetarnya bukan rasa takajub kena patuh, Bu. Awak kalau trauma patuh berkilat baru rasanya gemetar, rasa hatinya tak, bukan begitu. Ketika kita bila disebut nama Allah, rasa tenang kita, Pak, nyaman kita. Dengan suara kalimat Allah, hayya 'alas shalah, dipanggil ada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada rasa ketenangan dalam diri kita, Pak. Insya Allah itu adalah salah satu tanda-tanda orang-orang yang beriman. Maka hari ini insya Allah kita semuanya, Pak, ketika tadi mendengarkan kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah, maka bertambah iman kita ini, Pak. Ada gemetar hatinya. Inilah salah satu tanda-tanda orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada kita mendengar ayat tadi, setiap kalimat-kalimat Allah dibacakan, disebutkan, maka gemetar rasa hati kita, merasa tenang dan kita, Pak. Inilah tanda kita beriman. Dipanggil oleh Allah, datang kita ke rumah Allah. Ini ayatnya, ibu dan sekalian. Maka iman ini ketika kita jaga, jadidu iman itu, peribarilah iman kita. Bagaimana? Inilah, Pak, istiqomah kita beribadah kepada Allah. Yang susah dalam menjalani sesuatu, apalagi istiqomah, Bapak Ibu. Sholat, insya Allah kita sholat yang 5 waktu, tapi bagaimana istiqomahnya? Istiqomah itu adalah bagaimana kita bisa menjaga istiqomah itu di awal waktu kita sholat berjamaah ini, Pak. Kalau seperti ini kita setiap 5 waktu, Pak, insya Allah inilah salah satu nanti orang yang mendapatkan keimanan yang bisa Allah berikan kepadanya, Pak. Maka mudah-mudahan yang pertama yang Allah ingatkan kepada kita adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama-nama Allah, maka akan bergemetar hatinya. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama ini. Yang kedua kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadatuhum imanihim. Yang kedua ayat dari tanda-tanda orang yang beriman ialah apabila dibacakan kalimat-kalimat Allah kepadanya, maka bertambah keimanannya. Rasa semangatnya semakin bertambah, Pak. Apalagi dengan Pak Imam kita baca ayat-ayat Al-Quran, so nangan diwakil hidayah itu. Pak Imamnya mantap suaranya, kodam badannya. Iya betul, Ustaz. Jadi kalau di debat itu mana imam yang paling biasa ngaji hidayah ini?
imamnya kuat, badannya besar, tenang pula kita. Cobalah kalau kita hayati ayat Quran tadi Pak. Surah As-Sajdah tadi Alif Lam Mim dibacakan, Masya Allah. Maka bagaimana menambah keimanan kita? Apabila kalau kita menghayati ayat-ayat Al-Quran dan tahu pula kita maknanya, insya Allah bertambah keimanan kita Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cobalah kita hayati. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Cobalah kalau dengan iman kita yakin Pak, ketika kita mendengarkan ayat yang dibacakan bertambah keimanannya, disitulah tanda-tanda salah satu orang-orang beriman. Ada rasa kenyamanan, ada rasa ketentraman, karena dalam hati ini Pak, badan sehat, harta sedikit, tapi kalau hati ini sehat Pak, insya Allah akan sehat semuanya. Tapi badan kurang sehat, harta tak banyak, sakit pula hati, saudara saya mulai monasok nama dengan orang tua. Maka inilah yang harus kita jaga. Iman ini harus kita selalu jagakan kepada Allah. Bagaimana iman ini semakin baik, semakin baik, semakin baik. Tentulah salah satunya adalah ketika kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan. Doa ayat Quran ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Ditinggal. Masyaallah. Senang hati kita Pak, bertambah keimanan kita. Mudah-mudahan inilah kedua Allah berikan kepada kita Pak. Apabila dibacakan ayat-ayat Quran, maka akan bertambah keimanan kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu. Akibatnya apa? Berserah diri. Oh Ustaz, awak berserah diri itu bagaimana? Tak mau bekerja, tak mau berusaha, bukan itu. Maksudnya kita bertawakal itu berusaha kita Pak, bekerja kita. Dan belum dapat yang kita inginkan, barulah kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk bertawakal sendiri Pak, bukan hanya kita diam saja. Kita ingin masuk surga tapi tak mau sholat, gimana mau masuk surga? Dunia ini sajalah Pak. Kita ingin makan, ingin minum, ingin badan sehat, sudah ada makanan di depan kita. Subhanallah Pak, kalau dia tengok, Bu, tak bisa awak dapat mana sukanya Bu? Tak bisa. Dah ada makan depan kita Pak, dah banyak. Bukan satu sambalnya, tapi kalau tak bergerak tangan kita, tak dimasukkan ke dalam mulut kita, tak bisa kita merasakan makanan yang banyak di depan kita. Begitu juga lah dalam kehidupan kapal ini Pak. Laksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Sholat jangan sampai kita lalaikan. Yang wajib mari kita istiqomah, yang sunnah mari kita tingkatkan. Dan baru kita bertawakal, berserah diri. Apa yang boleh kita dapatkan, maka Allah pasti akan berikan apa yang kita inginkan. Ayah dan ibu sekalian, kita hari ini ingin bahagia, ingin senang di atas dunia ini, tapi kita tak bisa, tak mau berusaha. Bagaimana kita ingin dapatkan? Memang rezeki sudah Allah tentukan Pak, tapi itulah ibadah rezeki tadi. Sudah ada rezeki depan kita. Kalau tidak ada berusaha kita, tak bisa kita rasakan rezeki yang sudah ada depan kita. Ayat dari bunda yang masuk subuh yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Allah adalah alladzina yuqimunas shalah. Yang keempat adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Karena orang beriman tentulah dia bagaimana dia menjaga sholat ini Pak. Sholat ini adalah pondasi dalam kehidupan kita Pak. Tiang masjid kita ini kalau tak ada tiang tak akan bisa kuat dan kokoh satu bangunan itu Pak. Begitu juga lah dalam diri kita ini. Sholat ini kita sudah tahu kewajiban buat diri kita, maka jangan sampai lagi kita melalaikan apalagi meninggalkannya Pak. Berusahalah kita, karena suatu saat nanti hari ini kita melaksanakan sholat, suatu saat nanti kita tak bisa lagi melaksanakan sholat Pak. Maka oleh sebab itu ketika hidup ini masih Allah berikan kepada kita, sibuk-sibuk apapun dalam pekerjaan kita dunia ini, sepayah-payah apapun kita dalam dunia ini Allah berikan, jangan sampai kita melalaikan apalagi meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah suatu fondasi tiang buat diri kita masing-masing. Ketika kita jaga sholat kita, agar Allah
kubur kita kepada Allah, insya Allah dunia ini Allah akan berikan kemudahan dalam hidup kita, Pak. Tapi kalau kita sudah jauh dari Allah, kita ingin bahagia senang, maka suatu saat nanti mungkin bahagia yang kita dapatkan. Tapi ketika hari ini kita melalaikan ibadah kepada sholat yang Allah wajibkan kepada kita, maka suatu saat nanti sholat ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah waktunya sudah kita tahu, Pak, datang lama sholatnya, Pak. Sholat bagi Jumat ini kadang pakai surah sajadah, pakai kita tausiah sedikit, paling lama sejam kita duduk di masjid ini, Pak. 2-3 jam lagi kemana kita? Kita sibukkan dengan dunia, Pak. Maka ketika Allah masih berikan kita nikmat untuk sholat, terdengar azan 5 waktu, Masya Allah, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa, Pak. Hari ini kita sholat sendiri, datang ke masjid sendiri, melangkah kaki kita sendiri. Suatu saat nanti orang lainnya akan melihatkan kita, Pak. Mau tak mau, Pak. Oh, hari ini kuat Ustaz tuh baru. Hari ini nampak Pak Imam tuh masih sehat. Tak tahu kita, Pak. Sedetik yang akan datang, seminggu, sebulan yang akan datang, tak tahu kita umur kita, Pak. Maka ketika hari ini masih Allah berikan kita kesehatan kehidupan, maka jangan berikan melalaikan sholat kita, maka dirikanlah sholat dengan sebaik-baiknya menghadap petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat dari Bunda Haji masuk subuh rahim yang terakhir kata Allah, tanda-tanda orang beriman adalah wa yuqim alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kelima adalah orang-orang yang mendapatkan sebagian rezekinya. Berinfak, bersedekahlah kita, Pak. Karena disitulah kita akan bisa melihat keimanan kita. Ketika ada Allah berikan kita harta, bisa kita memberikan harta kita sebagian kepada orang lain, Pak. Karena kalau sholat ini untuk diri kita sendiri, Pak, puasa untuk diri kita sendiri. Tapi kalau sedekah, infak yang kita berikan, itu akan membantukan memberikan kepada orang lain, Pak. Disitulah Allah berikan kepada kita. Maka dengan kita memberikan infak sedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, insya Allah salah satu nanti tanda-tanda orang-orang yang beriman kata Allah Subhanahu. Yang 4 ayat Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah, Pak, orang-orang yang sesungguhnya yang sedang beriman adalah ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim. Maka ketika yang 5 ini kita miliki orang beriman, maka Allah akan berikan kita derajat yang tinggi, ya, wa maghfiratun, dan setelah Allah berikan kita derajat, Allah akan berikan kita ampunan kepada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang adalah warizqum karim, dan Allah akan berikan kita rezeki yang sangat mulia, Pak. Ketika 5 ini bisa kita jaga, Pak. Pertama, apabila kita mendengarkan disebut nama-nama Allah, maka bergemetar hati kita. Itu tanda-tanda orang beriman. Yang kedua, apabila disebutkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kita, maka bertambah keimanan kita. Itu tanda orang beriman. Yang ketiga, bertawakal, dia berserah diri dia kepada Allah. Sudah bekerja, berusaha, bila dia dapatkan yang inginkan, maka dia serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu dia istiqomah mendirikan sholat. Dan yang terakhir adalah dia berinfak, bersedekah sebagai harta yang Allah berikan kepadanya. Maka itulah nanti kata Allah, orang yang sebenar-benar beriman. Ketika sudah beriman, maka Allah akan berikan derajat yang tinggi, ampunan, dan nanti rezeki yang sangat mulia. Ayah dan ibu nabi sekalian, mudah-mudahan Bapak, dengan Allah berikan kita kehidupan dunia ini, Allah berikan kita usaha pekerjaan, maka mudah-mudahan dengan pekerjaan usaha ini nanti jangan sampai kita melalaikan, apalagi menjalankan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan-golongan orang-orang yang beriman. Ketika kita sudah beriman, maka insya Allah kita akan bahagia dunia, apalagi nantinya kita akan bertemu di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat dari Bunda Jemaah Subuh Rahimahumullah, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan 5 tanda-tanda orang beriman tadi kata Allah dalam soal Anfal, mudah-mudahan kita termasuk, sehingga kita semuanya dunia ini Allah berikan hanya sesaat dan sementara. Berjuanglah, bekerjalah kita dengan sekuat kemampuan kita, tapi jangan sampai apa yang kita cari kita sehari dunia ini semua akan kita tinggalkan. Tapi ketika amal-amal ibadah yang kita laksanakan setiap harinya, inilah yang akan nanti kita bawa menuju Allah Subhanahu
Mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia yang bermuttaqin, yang bertakwa dan beriman kepada Allah, sehingga kita nanti meninggalkan dunia ini betul-betul beriman dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.